Papua, tempat di mana masyarakat tradisional dan dunia modern masih hidup berdampingan. Jared Diamond sudah 20 tahunan meneliti alam Papua, sehingga dia menjadi akrab dengan masyarakat setempat sembari sekalian mengamati peradaban Papua. Salah satu yang membuatnya takjub adalah betapa cepat perubahan di sana. Dia mengambil contoh hadirnya bandar udara di Papua Nugini. Menurutnya, Papua masih termasuk tempat di mana masyarakat tradisional dan dunia modern bisa diamati bersamaan. Orang-orang yang beberapa generasi sebelumnya masih berburu di hutan dan belum kenal barang-barang modern, sekarang bisa Jared temukan di fasilitas modern seperti bandara dan menggunakan teknologi maju. Pokoknya, sudah mirip dengan orang di negara maju. Mengapa kita perlu mempelajari masyarakat tradisional? Satu alasannya adalah dunia kemarin masih ada di dunia hari ini. Banyak cara tradisional yang masih ada di masyarakat modern. Iya, masyarakat tradisional menunjukkan mengapa cara-cara tradisional itu terbentuk, bertahan, dan bernilai. Bagaimanapun, dalam sejarah, manusia masih lebih lama ada sebagai pemburu, pengumpul, ketimbang sebagai masyarakat petani dan masyarakat modern. Kawan dan lawan, tempat kita dan tempat mereka. Saat ini, dunia dibagi menjadi negara-negara yang jelas batasnya. Tapi dulu enggak loh. Ketika manusia masih sedikit, terpencar, dan hidup dalam kelompok kecil, tiap kelompok manusia hidup hanya di daerah tertentu dan jarang bertemu kelompok lain. Di luar daerah yang dikenal, orang lain yang menghuni tempat lain dianggap musuh. Jared Diamond mengalami sendiri ketika dia hendak pergi meneliti ke bukit sebelah. Kawan-kawan Papuanya mengharuskan dia dikawal banyak orang, karena selepas punggung bukit sebelah sudah dianggap sebagai wilayah musuh yang penghuninya disebut orang jahat dan suka membunuh orang luar. Padahal, ketika dia benar-benar melihat orang-orang itu yang mendatangi perkemahannya, ternyata mereka juga orang Papua biasa, nggak berniat membunuh. Malahan, kawanan itu tampak khawatir dan ingin memastikan bahwa rombongan Jared Diamond nggak berniat menyerang mereka. Hubungan antar kelompok manusia biasanya terkait dengan wilayah sebagai tempat mencari atau menumbuhkan makanan serta keperluan lain. Biasanya, kelompok-kelompok bertetangga memiliki batas wilayah. Di wilayah masing-masing suku, anggota suku bebas berburu atau menanam makanan. Tapi, mereka tetap menjaga agar wilayahnya jangan sampai dimasuki orang asing. Orang asing yang melewati batas bisa diserang, bahkan dibunuh. Sebab apabila dibiarkan, orang asing mungkin mengambil sumber daya dalam wilayah dan merugikan suku pemiliknya. Apalagi kalau sumber daya itu sudah dipelihara dengan susah payah, seperti kebun atau hewan ternak. Pembatasan itu akhirnya memunculkan kategori kawan, yaitu anggota kelompok sendiri, lawan, yaitu anggota kelompok tetangga yang bermusuhan, dan orang asing yang bukan anggota kelompok yang dikenal. Masyarakat tradisional menganggap serius kategori ini. Kawan harus dibantu, lawan akan diperangi, sedangkan orang asing dicurigai dan kalau tidak bisa dikenali sebagai kawan, akan diusir atau dibunuh.